Halo Sobat Keuangan, sebagai instansi pemerintah yang berperan vital dalam pembangunan perekonomian negara, Kementerian Keuangan senantiasa mengedepankan kolaborasi serta sinergi antar pegawainya. Adapun Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjawab kebutuhan dan tantangan organisasi yang sejalan dengan implementasi pola kerja baru di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu langkahnya melalui Shadow Organization pada unit vertikal DJPB. Lantas, apa itu Shadow Organization? Mari kita simak penjelasan berikut. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, untuk meningkatkan peran instansi vertikal DJPB dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, perlu dilakukan penguatan fungsi KPPN yang berperan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist atau RCE, dan Financial Advisor dalam rangka penajaman tugas, fungsi, dan struktur organisasi pada KPPN. SO KPPN bertujuan menyelaraskan organisasi untuk menjawab tantangan, menggambarkan tugas instansi vertikal secara utuh, pemetaan tugas instansi vertikal, penyelarasan dengan arah pengelolaan SDM, dan peningkatan output melalui implementasi pola kerja baru. SO KPPN memiliki 5 peran utama dalam struktur organisasinya, antara lain 1. Chief of Treasury and Financial Advisor, 2. Operating Division, 3. Internal Control Officer, 4. Operational Treasury Division, dan yang kelima, Financial Advisor Division. Chief of Treasury and Financial Advisor atau COTF dijabat oleh Kepala KPPN yang bertugas memberikan arahan pelaksanaan tugas KPPN dalam menjalankan peran sebagai Treasurer, Regional Chief Economist atau RCE, dan Financial Advisor pada SO KPPN, serta mengoordinasikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas seluruh organ SO KPPN. Operating Division dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan beranggotakan pegawai subbagian umum dan atau pejabat fungsional. OP Division melaksanakan tugas-tugas KPPN di bidang pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerumah tanggaan dan protokoler, serta hubungan masyarakat dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh COTF. Selanjutnya, Internal Control Officer dijabat pegawai KPPN yang berasal dari seksi MSKI untuk KPPN tipe A1 dan seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal untuk KPPN tipe A2. IC Officer bertanggung jawab dalam melakukan manajemen risiko pelaksanaan tugas SO KPPN, melakukan pemantauan pengendalian internal SO KPPN, melakukan pemantauan dan penegakan kode etik dan manajemen pengaduan, menyampaikan hasil pengawasan kepada COTF dan unit kepatuhan internal wilayah, serta merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut pengawasan kepada COTF dan unit kepatuhan internal wilayah. Operational Treasury Division atau OT Division bertugas di bidang layanan operasional perbendaharaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh COTF. Pada KPPN tipe A1, Head of OT Division dipimpin oleh Kasih Pencairan Dana dan Co-Head oleh Kasih Bank dan Kasih Vera. Pada KPPN tipe A2, Kasih Pencairan Dana dan Manajemen Satker sebagai Head of OT Division, sementara Kasih Bank, Kasih Vera, dan Kepatuhan Internal sebagai Co-Head. OT Division terdiri dari 3 tim kerja, yaitu Payment Execution Team, Settlement and Liquidity Team, dan Accounting and Reporting Team. Terakhir, Financial Advisor Division. Pada KPPN tipe A1, Head of FA Division dipimpin oleh Kasih MSKI dan Co-Head oleh Kasih Bank dan Kasih Vera. Pada KPPN tipe A2, Kasih Vera dan Kepatuhan Internal sebagai Head of FA Division, sementara Kasih Pencairan Dana, Manajemen Satker, dan Kasih Bank sebagai Co-Head.
FA Division bertugas melaksanakan tugas KPPN di bidang layanan pengguna atau customer service, penyuluhan atau pembinaan dan asistensi kepada stakeholder, standarisasi pengguna layanan, serta pembinaan, monitoring dan analisis terkait pelaksanaan anggaran, serta pelaporan keuangan pusat dan daerah dan investasi pemerintah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh COTF. Terdapat 2 tim kerja pada FA Division, yaitu Central Government Advisory Team dan Local Government Advisory Team. Nah sobatku, gak sampai di situ aja nih. Ternyata dalam pelaksanaannya, Shadow Organization di KPPN juga erat dengan Treasury Financial Advisor loh. Yuk simak kelanjutannya. Salah satu tugas yang dilaksanakan dalam SO KPPN adalah TREVA, yaitu menghitung capaian tingkatan implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory. TREVA terdiri dari 4 komponen, yang masing-masing komponennya memiliki tugas kegiatan yang berbeda. Dengan tugas kegiatan yang beragam di tiap komponennya, kelengkapan pengumpulan dokumen kegiatan TREVA harus dimonitoring dengan optimal. Hal ini juga dikarenakan TREVA berpengaruh langsung pada indikator kinerja utama atau IKU KPPN. Terus gimana dong supaya capaian TREVA teroptimalkan? Yap, tentu saja dengan optimalisasi monitoring TREVA. Saya, Trisava Saptarina, peserta Latsar CPNS Kementerian Keuangan Angkatan 2 Pusdikat Kepemimpinan dan Manajerial, dalam hal pelaksanaan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Monitoring Tugas Treasury and Financial Advisor atau TREVA Shadow Organization di KPPN Tangerang, membuat dashboard yang saya beri nama SUTA 127 seputar Shadow Organization KPPN Tangerang. Berisikan laman terintegrasi memuat dasar hukum, materi, video informatif, dan monitoring TREVA SO bagi pegawai internal KPPN Tangerang yang ditampilkan dalam web integrasi Peta 127 KPPN Tangerang. Untuk mengulik lebih jauh tentang Shadow Organization, khususnya SO KPPN, Sobatku bisa langsung mengakses tautan pada layar ya. Oke Sobat Keuangan, demikian video edukasi mengenai Shadow Organization. Sedikit banyak semoga kita bisa memahami esensinya ya, terutama di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPB maupun di KPPN. Terima kasih dan sampai jumpa.